Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Siti Fadilah. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan tentang konsep dasar bimbingan di SD. Baik, di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri. Fungsi bimbingan. Ada beberapa fungsi umum diadakannya bimbingan di sekolah dasar, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu mengetahui siapa dan bagaimana individu siswa yang dibimbing berusaha mengungkapkan dan memahami apa masalah dan kesulitan yang dihadapinya, apa dan bagaimana kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Yang kedua, fungsi pencegahan atau preventif, yaitu pelayanan bimbingan harus memiliki fungsi pencegahan, yaitu penciptaan suatu suasana agar pada diri siswa tidak timbul berbagai masalah yang dapat menghambat proses belajar dan perkembangannya. Kegiatan bimbingan yang mengarah pada pemenuhan fungsi ini diantaranya pemberian orientasi dan informasi, penciptaan kondisi pendidikan yang sehat dan menunjang, kerjasama dengan orang tua murid. Yang ketiga, fungsi pemecahan atau pemberian bantuan, yaitu fungsi pemecahan merupakan usaha sekolah untuk mengatasi berbagai masalah atau kesulitan yang dialami siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang keempat, fungsi pengembangan, yaitu pelayanan bimbingan bukan sekedar mengatasi kesulitan yang dialami siswa, melainkan juga berupaya agar siswa dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan yang membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Yang keenam, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu atau siswa agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma-norma yang ada. Sifat-sifat bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama, pencegahan atau preventif, yaitu pemberian bantuan terutama kepada murid yang sedang mengalami kesulitan atau persoalan yang serius. Yang kedua, pengembangan atau development, yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada murid dengan mengiringi perkembangan mentalnya, yang dimaksudkan terutama untuk menetapkan jalan berpikir dan bertindaknya murid sehingga dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga, penyembuhan atau kuratif, yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan serius dengan maksud agar terbebas dari kesulitan. Yang keempat, pemeliharaan atau treatment, yaitu usaha bantuan yang dimaksudkan terutama untuk memupuk dan mempertahankan kesehatan mental murid yang bersangkutan bertahan dalam kesembuhan setelah menjalani proses penyembuhan. Tujuan pelayanan bimbingan di sekolah memiliki tujuan tertentu. Tujuan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Secara umum, pelaksanaan bimbingan di sekolah, terutama di sekolah SD, bertujuan agar setelah mendapatkan pelayanan bimbingan, siswa dapat mencapai perkembangannya secara optimal, sesuai dengan bakat, kemampuan, dan nilai-nilai yang dimiliki. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan kenyataan adanya perbedaan antara siswa sesamanya, karena setiap siswa memiliki keunikan-keunikannya tertentu. Yang kedua, tujuan khusus.
Secara khusus, pelayanan bimbingan di sekolah bertujuan agar siswa dapat 1. Memahami dirinya dengan baik, 2. Memahami lingkungan sosial masyarakat dengan baik, 3. Membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana, 4. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah, dan yang terakhir, mencapai kehidupan yang efektif dan produktif. Lalu selanjutnya yaitu asas konsep dasar bimbingan di sekolah dasar. Pemenuhan asas-asas bimbingan dan konseling akan memperlancar pelaksanaan dan menjamin keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling. Asas-asas yang dimaksud adalah yang pertama, asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan siswa kepada guru pembimbing tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Asas ini akan mendasari kepercayaan peserta didik kepada guru pembimbingnya. Lalu yang kedua, asas kesukarelaan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling berlangsung atas dasar sukarela dari kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling dapat berhasil dengan baik jika siswa yang bermasalah mau menyampaikan masalah yang dihadapi kepada guru pembimbingnya dan guru yang bersangkutan bersedia membimbingnya. Asas yang keempat yaitu asas kekinian. Masalah yang ditangani dalam bimbingan dan konseling adalah masalah sekarang, walaupun ada kaitannya dengan masalah yang lampau dan yang akan datang. Selain itu, hendaknya pembimbing segera mungkin menangani masalah siswa. Asas yang kelima yaitu asas kemandirian. Bimbingan dan konseling membantu siswa agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada pembimbing maupun orang lain. Yang keenam yaitu asas kegiatan. Bimbingan dan konseling harus dapat membantu siswa agar berusaha melakukan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Asas yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Bimbingan dan konseling hendaknya dapat membantu terjadinya perubahan yang lebih baik ke arah pembaharuan pada diri siswa. Lalu asas yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Bimbingan dan konseling hendaknya dapat memadukan berbagai aspek kepribadian siswa dan proses pelayanan yang dilakukan. Asas yang kesembilan yaitu kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma agama, adat, hukum, negara, ilmu, dan kebiasaan sehari-hari. Asas yang ke-10 yaitu asas keahlian. Bimbingan dan konseling adalah layanan profesional, sehingga diperlukan oleh ahli yang khusus dididik untuk melakukan tugas ini. Asas yang ke-11 yaitu alih tangan. Bila usaha yang dilakukan telah optimal tetapi belum berhasil atau masalahnya di luar kewenangannya, maka penanganannya dapat dialih tangankan kepada pihak lain yang berwenang. Dan asas yang terakhir yaitu asas Syukuri Handayani. Bimbingan dan konseling hendaknya secara keseluruhan dapat memberi rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberi rangsangan dan dorongan, serta kesempatan seluas-luasnya kepada siswa. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tujuan pelayanan bimbingan di sekolah dapat dibedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum, agar setelah mendapat pelayanan bimbingan siswa dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, dan nilai-nilai yang dimiliki. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama, memahami dirinya dengan baik, memahami lingkungan sosial masyarakat dengan baik, membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu mencapai kehidupan yang efektif dan produktif. Kemudian fungsi bimbingan. Beberapa fungsi umum diadakannya
bimbingan di SD yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, pencegahan, pemecahan, pengembangan, penyaluran, dan fungsi penyesuaian. Kemudian asas konsep dasar bimbingan di SD. Yang pertama, kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Kemudian yang terakhir yaitu sifat bimbingan, yaitu pencegahan, pengembangan, penyembuhan, dan pemeliharaan. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.